Ini menonton video siapa si Sari Ting Ting ini dan Borunaga ini, kita tidak memikirkan maksud dari sisi yang lain gitu loh. Kita hanya memikirkan bahwasanya dia tuh merendahkan negara. Sebenarnya negara itu tidak salah apa, dan negara kita ini pun tidak perlu direndahkan. Yang perlu direndahkan itu adalah pemerintahnya, pejabat-pejabatnya. Di Indonesia sana ya, banyak aja ya orang-orang mengkritik negara-negara sendiri ya dengan membanding-bandingkan dengan negara luar ya. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Baik geng, di video kali ini sebelum video reaction saya mulai geng, saya ada sedikit cerita, curhat ya. Gini geng, kemarin itu ada salah satu seorang mantan TKI Malaysia. Dia orang itu membuat konten juga geng, membuat YouTube, lalu mengata-ngatakan saya, menghujat saya. Sebenarnya saya ini tak ada hal sih geng, karena saya yakin Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih tahu apa tujuan saya dan mana yang baik dan mana yang buruk. Saya yakin Tuhan itu pasti adil. Tapi yang membuat saya agak geram itu geng, kenapa hal-hal macam itu dibahas dan video saya itu dipotong-potong, diambil yang negatifnya lalu dibahas geng. Siapa tak pelik ya kan? Saya pun geram, tapi biar Tuhan saja yang memberikan pengadilan lah. Maksudnya ya saya yakin Tuhan itu sangat-sangatlah adil, dan ternyata hal itu bukan dialami oleh saya saja geng. Ada beberapa seorang kreator juga, seorang YouTuber juga geng, orang Indonesia juga sebetulnya yang ada di Malaysia yang sudah kawin ataupun menikah dengan warga tempatan Malaysia. Bahkan konten-kontennya itu sudah cukup besar geng. Seperti contoh saya ucapkan ya, macam Borunaga dan Sari Ting Ting, dan video ini dibahas di akun TikTok geng. Nah ini yang menilai juga orang Indonesia. Sebetulnya macam mana penilaian orang Indonesia yang berpikiran positif tentang hal tersebut. Nah tentunya penasaran kan? Cuma langsung kita simak saja videonya. Sorry, minta maaf Bang Andi. Lama balasnya. Soalnya aku harus nonton dulu YouTube-nya siapa? Sari Ting Ting dan Borunaga yang jelek-jelekkan Indonesia. Aku tengok juga videonya dulu. Udah aku tengok kan, kedua akun channel ini aku tengok. Siapa si Sari Ting Ting sama Borunaga ini aku tengok. Ya. Udah aku tengok, aku pikirkan, aku renungkan, aku simpulkan. Kalau abang bertanya bagaimana pendapat abang tentang Borunaga, channel Borunaga dan Sari Ting Ting ini, yang pertama, kalau nada konten dia itu sebenarnya perbandingan antara ya terutama Malaysia dan Indonesia. Ya kan? Sebenarnya kalau misalnya kita telisik lagi lebih jauh, maksud dia ini sebenarnya, dia itu sebenarnya terlalu cinta tanah air, terlalu cinta akan negara dia, ya kan? Sehingga dia buat perbandingan. Mungkin maksud dia ini ya banyak sisi juga kita harus pandang juga. Mungkin maksud dia tuh ada sedikit merendahkan negara dia. Sebenarnya bukan merendahkan negara, sebenarnya negara kita itu tidak salah apa-apa. Itu sebenarnya yang kita salahkan itu adalah pejabat-pejabatnya atau tokoh-tokoh negaranya atau tokoh-tokoh atau orang-orang yang menjalankan sistem pemerintahannya. Gitu. Membandingkan antara Indonesia dan Malaysia, kenapa Indonesia masih bukan jauh ya, masih tertinggal gitu ya, daripada Malaysia kan gitu. Itu sebenarnya itu adalah pancingan untuk kita ini orang umum nih, agar kita nih mulai berbenah diri gitu loh. Karena tak kira lah, entah dari Malaysia, entah dari Jerman, entah dari Inggris, kita harus mencontoh yang lebih maju daripada kita.
Kalaulah memang kita mau maju, kan gitu maksud dia sebenarnya. Cuman kebanyakan kita ini menonton video siapa si Sari Ting Ting ini dan Burunaga ini, kita tidak memikirkan maksud dari sisi yang lain gitu loh. Kita hanya memikirkan bahwasannya dia tuh merendahkan negara. Sebenarnya negara itu tidak salah apa, dan negara kita ini pun tidak perlu direndahkan. Yang perlu direndahkan itu adalah pemerintahnya, pejabat-pejabatnya. Nah itu sebenarnya itu bisa jadi kalau misalnya kesimpulan aku, dia itu termasuk salah satu protes juga sebenarnya. Protes di dalam dia luangkan sifat protesnya itu di dalam channelnya gitu loh, sehingga banyak ditonton orang. Nah orang yang menonton ini mungkin salah tanggap gitu. Jadi tidak salah sih sebenarnya. Kalau aku bilang dia merendahkan, sebenarnya tidak sebenarnya. Cuman dari sisi dalamnya itu, dari sisi lebih jauh lagi, kita kalau mengartikan apa maksudnya ini adalah ingin protes dalam bentuk atau karakter dia tuh dituangkan dalam channelnya gitu. Tidak masalah kalau misalnya dia membandingkan Indonesia dengan Malaysia, itu perbandingannya jauh lebih, bukan jauh ya, Indonesia itu sedikit tertinggal daripada Malaysia, baik dari sektor perhubungan, semua bidang gitu. Di semua hal tetap Malaysia lebih di atas Indonesia. Itu aja sih sebenarnya, nggak ada masalah. Mungkin maksud dia, mungkin kita aja yang berpikir kalau dia itu merendahkan negara kita gitu. Tapi kalau aku aku ambil sisi yang lain gitu. Mungkin kita yang melihat channel dia ini agar mencontoh apa yang dibuat di Malaysia dan kita terapkan di Indonesia kan gitu. Sekarang gini aja bang, kalau soal, aku bilang gini ya, kalau soal negara Indonesia dan Malaysia itu tidak jauh berbeda, baik dari teknologi apa segala macam. Cuman kalau negara Malaysia ini aku tengok dan aku pelajari, baik dari kawan aku juga sendiri, mereka ini cukup sejahtera masyarakatnya. Masyarakatnya cukup sejahtera, baik dari sektor pendidikan, kesehatan, kan. Pokoknya di semua sektor lah, mereka ini lebih sejahtera daripada kita dalam kategori masyarakatnya atau warganya. Gitu aja sebenarnya bang. Gak ada maksud apa-apa sebenarnya dia. Gitu. Ya tidak masalah juga kalau kita mencontoh Malaysia, bagian yang bagusnya kita ambil, yang dari Malaysia itu bagian yang bagusnya. Gitu aja sih kalau menurut saya, pandangan saya. Kecuali dia dengan sarkas mengatakan Indonesia begini gini, saya pun tidak setuju. Gitu. Tapi kalau dia memprotes pejabatnya dengan cara seperti itu, saya itu setuju. Ya kan? Gini aja lah bang, gak usah muluk-muluk bang. Tapi gimana ya, aku pun susah juga. Cobalah abang pikir-pikir sendiri, tanya-tanya, tengok di media sosial. Jangan abang tengok aja di Malaysia itu dari media sosial. Abang harus tanya kepada orang yang terdekat abang. Kalau memang abang ada kawan, tanya, cari bukti apa segala macam, bagaimana sumber perairannya di setiap daerah, bagaimana jalannya di daerah yang terutama Semenanjung ya gitu ya. Nah, dan Sabah Sarawak bagaimana. Dia itu jauh, bukan jauh, dia lebih bagus daripada kita. Itu aja. Kita nggak usah malu-malu. Nggak usah malu-malu. Memang begitu adanya kan. Betul tidak? Saya setuju kalau dalam sisi dia memprotes pemerintah kita, saya setuju agar negara kita infrastrukturnya bagi di setiap sektor itu diperbaiki. Kalau bisa mengimbangi Malaysia, kalau bisa kita lebih maju lagi. Kan begitu kan? Kan itu sih yang dibuat perbandingan begini. Begitu. Itu mungkin salah satu protes terhadap pemerintah Indonesia saja. Itu bukan merendahkan negara, tidak. Bagaimana Bang? Setuju nggak kira-kira? Kalau saya sih setuju Bang, memang begitu Bang. Karena saya juga pernah bekerja di Malaysia ya geng. Nah ini yang tak setuju ini mungkin orang-orang Indonesia yang belum pernah ke Malaysia. Coba deh kalau kalian itu pergi ke Malaysia, mungkin kalau hanya tengok di media sosial, di konten-konten YouTube, TikTok, Facebook dan lain-lainnya, macam itu Malaysia itu macam biasa-biasa aja. Tapi setelah kalian tengok sendiri, pergi sendiri ke sana untuk membuktikan sendiri, pasti ada culture shocknya di sana. Saya yakin itu, geng.
Saya yakin 90% itu, geng. Tapi kalian harus profesional. Jangan ego dari Indonesia itu dibawa ke Malaysia. Jadi kalau ke Malaysia benar-benar mengosongkan, menenangkan hati dan pikiran agar kita itu boleh menengok kenyataan yang ada di Malaysia, macam itu. Jadi buat para netizen Indonesia ya, jangan terlalu pengaruh dengan thumbnail ataupun judul, tapi tengok dalam isinya. Kalau kurang percaya lagi silakan datang langsung ke Malaysia, macam itu. Dan bukan hanya itu saja, geng. Ada salah satu lagi, geng, seorang perempuan. Dia orang itu juga membahas tentang hal tersebut. Pembahasannya itu macam mana? Jom kita lanjutkan videonya. Morning, selamat pagi. Pagi. Hari ini Bibe kena menyala sikit, kan ada pula yang komplain muka tak glowing, tak pakai lipstick. Jadi kena cerah-cerahkan sikit lah muka ni. Dah glowing belum muka aku ni? Sudah. Okey. Disebabkan konten-konten aku ya banyak mengkritik negara aku sendiri dengan membanding-bandingkan dengan negara-negara maju, ya. Orang cakap lah aku ni menjatuhkan negara sendiri, ya, menghina negara sendiri. Buat netizen Indonesia yang cakap macam tu, aku bagi tahu dengan kau, di Indonesia sana ya banyak je ya orang-orang mengkritik negara-negara sendiri ya dengan membanding-bandingkan dengan negara luar ya. Banyak je ya, bukan seorang dua orang ya. Jadi kenapa engkau nak fokus dengan aku sangat? Kenapa? Cinta mungkin. Lepas tu mana yang kenal-kenal dengan aku tu, kalau jumpa-jumpa kat luar tu tegur-tegur lah ya, tegur-tegur lah. Mungkin aku tak nampak, engkau nampak, tegur lah ya. Di mana pun aku berada ya. Tegur-tegur je, tak apa ya. Kita sembang-sembang. Jangan cakap dalam TikTok, aku tahulah rumah dia di mana ya, aku tahulah dia kat mana dengan siapa ya. Tak apa, kalau memang tahu kau rumah aku, jom sini datang kita ngopi ya. Aku bagi kopi apa yang ada lah dalam rumah aku ni. Macam tu. Ini tak ya. Cakap tahulah, nanti aku ambil lah gambar. Aku send lah, dia kirim ancam lah, ya? aku hantar lah. Aduh hai. Lepas tu untuk abang kita yang terganteng, Abang Yus Wah, sebut nama Yus, kalau tahu ya abang dekat dengan aku apa, datang bang. Kalau jumpa dekat mana-mana tegur je bang ya. Jangan segan-segan. Jangan segan-segan Bang Yus. Memang beda, geng. Sangat-sangatlah jauh berbeda pemikiran orang Indonesia lokal dan juga orang Indonesia yang ada di Malaysia. Kenapa boleh macam itu, geng? Karena kenyataan ataupun karena lingkungan. Penasaran kan? Datang sendiri ke Malaysia, macam mana sih? Bukan saya ini nak mempromosikan negara Malaysia, itu bukan. Tapi saya itu kadang tengok-tengok pun kasihan, karena orang Malaysia itu terlalu sabar, geng. Dihujat macam mana pun dia itu tak membalas. Yang membalas itu malahan orang Indonesia sendiri yang tengah bekerja ataupun kawin ataupun nikah dengan warga tempatan Malaysia. Karena orang tempatan sendiri itu jarang yang macam itu, sangat-sangatlah kurang sekali. Dan karena orang-orang kita ini kalau ngomong memang asal keluar saja, geng, asal jeplak macam itu. Tapi kalau ingin mengkritik itu boleh, tapi kan setidaknya mengkritik itu ada sarannya, bukan hanya mengkritik saja, geng. Tapi dengan semua video ini ya semoga saja diberi kesabaran, diberi kesadaran lah setidaknya ya, agar kita ini boleh berpikiran positif lagi. Karena kenapa? Kalau kita katakan lagi, kalau di Indonesia itu orangnya masyarakatnya itu rata-rata di bawah EQ-nya itu di bawah rata-rata, nanti marah lagi, serba salah kita lagi, nak berbuat apa lagi? Kalau kita hanya diam aja, sampai bila negara kita maju, geng? Hidup kita macam ini saja, susah lagi, kerja keras, letih cuman aduh, pelik saya, geng.
Oke lah geng, video saya sampai di sini saja lah. Kalau buat kalian yang penasaran video selanjutnya itu mau reaction apa lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jalan Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jujur geng, saya hari ini memang tak sedap badan geng. Badan saya lesu-lesu, pening geng, macam agak sakit. Di sini cuacanya itu memang sangat-sangatlah panas sangat geng. Kalau di Malaysia sekarang cuacanya itu macam mana, silahkan tulis di kolom komentar ya. Bye.